Waalaikumsalam. Masuk, Bu. Gimana kabarnya Ibu? Iya, alhamdulillah baik, Pak. Saya menyuruh Ibu kemari ya, karena kan kita nanti ya akan melakukan observasi ya, observasi kelas itu tepat nanti tanggal 7 Maret ya. Namun demikian dalam rangka observasi kita itu ada namanya pra observasi ya. Hari ini saya rencanakan sebagaimana kita sepakati sebelumnya untuk berbincang tentang pra observasi ya. Nggak usah tegang, Bu, biasa saja. Ini apa saya ya. Jadi begini, menyangkut tentang PMM ya, yang kawan-kawan guru termasuk Ibu juga sudah menautkan ya, RPP ya, di PMM sudah saya lihat juga. Jadi kita hari ini akan mendiskusikannya sebelum nanti saya secara langsung di tanggal 7 Maret nanti di kelas 7 tuh ya akan mengobservasi Ibu gitu. Kalau boleh tahu Ibu, nanti tanggal 7 Maret apa kompetensi yang mau Ibu sampaikan dalam pembelajaran pada observasi nanti? Ini tentang hubungan garis dan sudut, Pak. Jadi nanti diharapkan peserta didik itu bisa memahami hubungan antar garis dan sudut. Jadi kan materinya itu nanti ada dua, Pak. Dari garis dan sudut itu kita awalnya tentang garis dulu, baru tentang sudut, baru kemudian mencari hubungan antara keduanya. Tentang garis dan sudut ya Bu ya. Kalau boleh tahu Bu, kompetensi apa nanti yang mau Ibu kembangkan terhadap para siswa kita nanti? Itu diharapkan nanti Pak peserta didik itu mampu memahami pengertian garis, kemudian memberikan penamaan garis serta bentuk-bentuk garis itu, Pak. Juga nanti baru dilanjutkan ke sudutnya. Nah, dari kompetensi yang Ibu sampaikan tadi ya, fokus Ibu kan ada gitu ya di kompetensi tentang ini gitu. Kira-kira di kompetensi bagian mana Bu yang mau Ibu lebih fokuskan nanti di proses pembelajaran yang akan diobservasi nanti? Yang difokuskan itu tentang sudut, Pak. Karena gini, kalau misalkan garis mungkin tuh lebih mudah dipahami sama siswa. Kalau sudut ini bayangan siswa kan susah, Pak. Padahal dalam kehidupan sehari-hari kita kan udah melihat bentuk sudut, apalagi kayak jarum jam itu. Nah, di situ itu sebenarnya aplikasi dari sudut. Nah, jadi saya mau siswa itu bisa memahami penerapan sudut dalam kehidupan sehari-hari. Jadi anggapan sudut itu susah, ini biar lebih peningkatan dari kemampuan siswa itu di bagian di bagian sudutnya. Berarti tentang garis dan sudut matematika, bagian dari matematika. Jadi Ibu berharap para siswa nanti jangan termindset matematika sulit, apalagi di bagian sudut ya. Padahal sudut itu kan hari-hari yang udah kita lihat. Berarti fokusnya di sana ya. Iya. Nah, jadi kalau fokusnya di sana Ibu, boleh saya tahu indikator ya ketercapaian kompetensi yang Ibu fokuskan tadi itu apa? Indikatornya itu siswa mampu memahami tentang sudut, kemudian jenis-jenis sudut, Pak. Jenis sudut, kemudian hubungan antar garis dan sudut. Karena kan mungkin misalnya seperti garis sejajar, garis berpotongan. Jadi siswa mampu menjelaskan dan menggambarkannya. Gitu ya. Jadi jika itu sudah tercapai, maka bisa kita simpulkan proses pembelajaran terhadap itu berhasil gitu ya. Jadi begini, kalau dalam skala 1 sampai 7 nih ya, ini masih harapan hope ya, atau dugaan juga ya. Indikator 1 sampai 10 kira-kira ya nanti dalam observasi kita lakukan nanti, jika dalam bentuk skala penilaiannya, harapan Ibu dalam skala berapa?
eh, harapan saya Pak 7 lah Pak. 7 ya. Karena kan mengingat gini Pak, ini kan mereka masih kelas 1 Pak. Jadi istilahnya untuk pembelajaran matematikanya untuk SMP kan mereka baru memulai Pak. Nah, jadi harapan saya penyebutannya 7 dulu lah Pak, standarnya skalanya. Skala ya. Baik Ibu, ini ada beberapa poin tadi dari bincang-bincang kita sudah menjadi catatan saya ya. Harapannya apa yang telah Ibu sampaikan nanti semua bisa kita lihat ya dalam observasi kita nanti. Jadi nanti ketika setelah observasi nanti ya kita jadwal kembali juga obrolan seperti ini yang kita sebut percakapan pasca observasi ya. Jadi kita bisa berdiskusi ya apa saja yang nantinya hasil refleksi Ibu ya dari observasi telah kita lakukan ya. Jadi sebenarnya Bu, observasi ini sebenarnya dari guru, oleh guru dan untuk guru. Jadi ya tidak perlu kita ketika ada observasi di pulang sekolah ini masuk PMF segala macam. Jadi jangan cemas dengan bagaimana gitu ya. Baik Ibu, terima kasih Ibu atas waktunya. Nanti tanggal 7 Maret ya di kelas 7 akan kita observasi di jam ketiga itu ya. Terima kasih Bu. Persilakan untuk kembali ke ruangan. Iya, terima kasih.
Waalaikumsalam. Ya, masuk Bu di rumah. Ya. Dari kelas berapa tadi? Kelas 1, Pak. Kelas 1. Nah, begini, tadi kita sudah melakukan observasi ya. Sama Ibu, saya hadir di kelas, melihat Ibu dalam mengajar. Setelah itu saya ingin ya mendengar hasil refleksi Ibu lah ya, atau penilaian dari Ibu terhadap proses yang tadi telah dilakukan di kelas
ya. Bagaimana juga nanti korelasinya tentang yang hubungannya dengan yang kita bicarakan kemarin ya di pra observasi. Nah, boleh Ibu ceritakan kepada saya Bu? Jadi selama observasi Pak, ketika saya mau mulai, ya namanya juga ini kan direkam Pak ya, kan ketika ngajar tadi, perasaan saya gugup Pak. Karena kan kalau ngajar ketika direkam itu perasaannya kayak mana gitu kan Pak, kayak nggak boleh salah gitu loh perasaan. Terus saya kemudian mencoba menyesuaikan keadaan. Jadi saya saya melakukan langkah-langkah sesuai di SOP itu Pak. Kemudian untuk menarik minat siswa tadi untuk belajar, saya tampilkan dulu tentang gambar-gambar itu yang sesuai dengan garis dan sudut. Jadi tadi saya kasih contoh, misalkan rel kereta api Pak. Rel kereta api itu kan penerapan garis sejajar. Jadi ketika bahas garis sejajar, itu kan hal yang asing. Padahal anak-anak ini kan pernah melihatnya langsung gitu Pak, ataupun digambar di Google. Kemudian saya tentang jembatan Pak. Di jembatan itu kan itu ada aplikasi garis dan sudut di situ. Jadi kalau jembatan kemarin anak-anak pernah lihat Pak. Jadi sini saya kasih contoh yang paling dekat lah kayak jembatan di Pulau Simpang. Situ ada yang bentuk garisnya yang mana, bentuk sudutnya yang mana. Jadi setelah saya tampilkan gambar, situ ada perubahan emosi siswa dari Pak. Kayaknya mereka, oh ini ya Bu kayak gitu kan. Jadi lebih semangat itu Pak belajarnya. Itu untuk pembuka awal Pak. Kemudian begitu saya masuk ke materi, ketika masuk ke garis, mereka masih antusias Pak. Ketika saya tanya, mereka bisa jawab. Kemudian masuk ke sudut, itu mau saya lihat kayaknya agak kurang respon dari siswa. Mungkin karena pemikiran mereka ini kayak sudut ini susah gitu. Dari bilang sudut ini susah gitu. Jadi kan saya coba juga Pak cari kayak penerapan sudut ini selain yang contoh di awal tuh yang gimana saya ke jam tadi Pak saya makan ke jam dulu, berarti kan nggak saya masukkan ke materi dulu Pak. Kayaknya kalau materi sudut luar apa ini sudut ini kayak susah gitu lah bayangannya, apalagi namanya macam-macam jenis. Ini saya akan ke jarum jam. Jadi nanti ketika jarum jam panjang dan pendek itu berputar itu dia itu membentuk sudut. Jadi kan satu putaran lingkaran jam itu saya bilang 360 derajat Nak. Jadi kalau misalkan dibagi 12 berapa ada sudutnya gitu dulu Pak. Dia sih sudah paham baru ke materi. Cuma ternyata begitu ke materi, ketika pecahan kayaknya itu yang agak susahnya anak-anak Pak. Pas apa tadi ya? Terlihatnya nampak anak bingung ya gitu ya. Jadi setelah saya lihat nampaknya pecahan ini masih agak kurang pemahamannya gitu kan Pak. Kemudian waktu saya kasih tugas bentuk kelompok, ketika di kelompok ini Pak, satu kelompok 7, cuma beberapa orang yang aktif, tapi sisanya kurang aktif gitu Pak. Itu saya bingung juga kan, kok ketika kelompok kok kurang gitu. Jadi ternyata waktu saya bentuk kelompok itu karena tadi mereka tuh kurang aktif, saya coba dekatkan satu kelompok gitu kan Pak. Yang anak yang nggak aktif ini saya tanya gitu, masalahnya apa gitu. Oh ternyata mereka yang tadi Bu belum berapa kali paham gitu. Jadi ketika tugas saya nggak bisa, saya diam gitu katanya. Oh itu ya udah saya per kelompok saya bantu kayak gitu Pak. Kemudian saya bilang juga kita kan dengan satu kelompok nih, jadi harus membantu antara teman-teman. Ya, tadi bisa saya lihat tadi ketika Ibu mengajar tadi di kelas kan, memang cepat Ibu kan lakukan penyegaran seperti itu, jadi anak memang terlihat berubah. Berubah lagi semua. Jadi begini, Bu Irma, kan kemarin ada indikator ya, ada saya tanya apa indikator keberhasilan pencapaian proses pembelajaran yang Ibu lakukan, tadi kan sudah kita lakukan. Menurut Ibu,
dari poin-poin ketercapaian pembelajaran yang telah disampaikan, ya, apakah semua tercapai atau ada bagian yang masih belum tercapai? Kalau saya lihat itu Pak, kalau untuk garis, materi garis itu alhamdulillah udah tercapai Pak. Nah, kalau untuk sudut itu lebih ke materi nanti menentukan nilai sudut Pak. Jadi misalkan menentukan sudutnya sudut, ya. berapa, pecahannya itu nih Pak yang susah. Di situ sih yang menurut saya itu agak kurang Pak. Oh, dari pembelajaran tadi ya, menentukan nilai sudut ya, Nilai yang sudut. masih kurang ya. Selebihnya ya insya Allah sudah sesuai dengan yang diharapkan. Jadi menurut Ibu ya, kira-kira ya tadi kan Ibu sampaikan bahwasanya yang masih kurang itu atau anak-anak kesulitan lah memahaminya itu ketika materi di konsep menentukan nilai sudut perpecahannya gitu. Adakah nanti kira-kira yang bisa Ibu lakukan ya untuk apa ya, lebih membuat anak mudah ya dalam menentukan nilai sudut tersebut gitu. Perpecahan tadi lah lebih mudah memahami konsep perpecahan tadi dalam teori sudut tadi. Ini ke strategi ya Pak? Iya. Ini mungkin Pak untuk ke depan nanti ketika kan mengajar tentang nilai ukuran besar sudut ini nanti, itu mungkin saya kasih contoh misalnya di putaran jamnya berapa, sudutnya berapa, berarti kepecahannya berapa, mungkin agak sedikit mengulang materi pecahan gitu Pak. Sedikit mengulang materi pecahan. Karena kan kadang-kadang anak ini berpikir selesai materi ini dengan materi yang lain nggak ada hubungan, padahal kan ada hubungan gitu Pak. Ya, karena lancar kaji karena diulang, lancar karena dilalui ya. Berarti mengulang materi perpecahan ya. Ada lagi Bu yang nanti yang bakal nanti Ibu lakukan sebagai usaha tadi nih untuk memudahkan anak menguasai materi menentukan nilai sudut? Soalnya itu mungkin pakai kerjasama gitu. Oh iya, kerjasama siswa ya, siswa ya. Ada lagi Bu selain itu? Atau menurut Ibu cukup hanya sampai di situ aja 2 poin ini, atau ada yang mau ditambah lagi kira-kira nanti supaya lebih maksimal? Kalau menurut saya Pak, mungkin saya tekankan di 2 poin ini dulu. Karena gini, ketika kita kasih kaitkan dengan sebelumnya, kemudian soalnya dalam bentuk yang konseptual gitu Pak, kemudian kerjasama dengan anak, bisa kayak kita buat game itu Pak. Jadi anak-anak ini mungkin lebih tertantang lagi. Dia kerjasama dengan kawannya. Kita bentuk soalnya dalam bentuk game. Berarti soalnya dalam bentuk game. Ini berarti poin tambahan saya kira. Poin tambahan saya kira ini ya. Untuk game untuk anak ya. Berarti ada 3 poin nanti ya yang ingin Ibu lakukan sebagai perubahan strategi agar anak lebih mudah ya menentukan ya. Baik Ibu, saya kira ini sudah memang hal yang baik ya yang Ibu rencanakan. Tadi ya di kelas itu menurut saya kan sebelumnya Ibu bilang skala 7 ya. Iya Pak. Dan ternyata ya kan itu saya kira di atas skala 7 loh, 8 lah itu. Alhamdulillah. 8 ya, saya disebut 8 karena keaktifan anak gitu ya, keaktifan anak saya lihat di sana lebih maksimal, walaupun tadi Ibu katakan masih ada kekurangan. Ya. Jelas memang manusia itu kan tidak sempurna kan gitu. Dimana lebih baik kita ketika kita merasa kurang dan kita tahu apa kekurangan kita itu. Jadi tadi kan sudah bicara kekurangan Ibu dari refleksi Ibu. Itu kira-kira pembelajaran selanjutnya ya, berarti minggu depan ya. Minggu depan akan Ibu lakukan ya sebagai usaha perbaikan ya. Baik, saya kira demikian saja ya obrolan pasca observasi kita. Dengan saya, gimana perasaan Ibu? Setelah Pak? Ya. Iya, setelah observasi
tentunya perasaan saya lega Pak. Iya. Iya. Kemudian jadi setelah observasi ini menjadi suatu penilaian untuk diri saya juga Pak. Jadi setelah observasi terus setelah bincang ini, jadi saya tahu mana kekurangan diri saya dan mana yang harus ditingkatkan. Jadi mendengar supervisi, observasi itu nggak apa ya, nggak grogi lagi ya, nggak tegang lagi ya. Karena udah dilewati pertama Pak. Meskipun ada proses perekaman seperti di kelas ya, termasuk hari ini gitu ya. Jadi nggak usah dirisaukan Bu. Ya. Yang penting ya kita untuk mendidik peserta didik, kita lakukan perubahan terhadap diri kita ini juga untuk perbaikan ke peserta didik. Maka outputnya tetap kita fokus ke peserta didik. Ya. Terima kasih Bu atas waktunya ya. Ya mudah-mudahan ini menjadi sebuah proses ya, proses kita bersama untuk terus memperbaiki diri dan kita terus belajar, karena kita harus punya motto long life education ya, belajar sepanjang hayat. Baik, boleh kembali ke ruangan Ibu ya. Nanti jika ada hal yang ingin saya sampaikan juga nanti bisa saya informasikan. Terima kasih Bu ya. Silakan. Izin saya Pak. Iya.